Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran seni budaya dengan Bu Indah di sini. Untuk minggu ini materi kita sudah memasuki bab 2, yaitu ragam hias. Seperti biasa, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, ada kata-kata mutiara dari Bu Indah. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jangan menyerah. Menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi gambar ragam hias, motif ragam hias, dan pola ragam hias. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi prosedur berkarya gambar ragam hias. Yang ketiga, peserta didik mampu menggambar ragam hias berdasarkan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Pengertian ragam hias. Ragam hias merupakan suatu karya seni rupa dengan tujuan memperindah suatu benda dengan cara memberi gambar hiasan agar benda tersebut menjadi lebih indah dan makna. Contoh dari ragam hias: kalau kalian memperhatikan gambar ini, kalian akan mengetahui jika seumpama kalian menggambar ragam hias flora, bunga, itu lebih indah dikasih apa. Jadi tidak hanya bunga saja ya. Kalau kalian menggambar bunga saja, terus kalian melihatnya tidak indah, makanya kalian tambah dengan daun, dengan ranting, dan lain sebagainya supaya menjadi lebih indah. Itu dinamakan ragam hias. Perlu kalian ketahui, bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang dalam suatu karya seni atau kerajinan. Bentuk ragam hias diambil dari inspirasi flora, fauna, dan bentuk geometrik yang dapat diterapkan pada karya seni 2 dimensi atau 3 dimensi dengan memperhatikan unsur dan prinsip seni rupa. Jadi seni rupa 2 dimensi itu adalah seni rupa yang memiliki panjang dan lebar, sedangkan seni rupa 3 dimensi ini seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan volume. Fungsi ragam hias. Fungsi ragam hias yang pertama, untuk memperindah ruangan dan benda-benda lain yang ada di lingkungan kehidupan manusia. Yang kedua, karya ragam hias dapat berupa tenunan, tulisan, songket, ukiran, atau pahatan. Yang ketiga, ragam hias berasal dari bentuk dasar flora, fauna, dan bentuk geometris yang distilir sehingga menjadi bentuk yang bervariasi. Artinya, dalam penuangan gambarnya akan mengalami perubahan bentuk, yaitu dengan menambah, mengubah bentuk dan ukuran, namun tidak kehilangan bentuk aslinya. Kalau kalian ingin menggambar kupu, bentuknya ya bisa kalian rubah. Seumpama sayapnya itu kalian biar lebih bagus, menurut kalian lebih bagus, sayapnya itu kalian rubah menjadi bentuk love, silakan, nggak apa-apa. Yang penting tidak merubah bentuk aslinya. Kalau kupu-kupu itu memiliki badan dan juga sayap. Jenis-jenis ragam hias. Yang pertama, ragam hias flora. Ragam hias flora merupakan kumpulan tumbuhan. Ragam hias flora berarti ragam hias dengan inspirasi objek gambar alam, flora, ataupun tumbuhan. Gambar yang ditampilkan dalam ragam hias bisa berupa tumbuhan secara utuh atau hanya bagian-bagian tertentu saja. Contohnya,
Biar kalian lebih paham mengenai ragam hias flora, ini adalah contoh dari ragam hias flora. Jadi tidak hanya bunganya saja, tidak hanya daunnya saja, tidak hanya rantingnya saja, tapi kalau kalian ingin menjadikan gambar itu menjadi indah, menjadi ragam hias, boleh dicampur ya antara bunga, tangkai, daun, silahkan, nggak apa-apa, yang penting kelihatan indah tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Kalau kalian menggambar bentuk bunga sepatu, kalian ingin menjadikan lebih indah dengan menambahi putih-putih ataupun mahkotanya, silakan, yang penting tidak meninggalkan bentuk aslinya. Kalau bunga sepatu itu seperti itu ya. Jenis ragam hias yang kedua yaitu ragam hias fauna. Ragam hias fauna merupakan ragam hias dengan inspirasi objek gambar fauna atau binatang. Semua jenis binatang dapat dijadikan motif dalam ragam hias dengan mengalami perubahan bentuk atau distilir tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Ragam hias dengan motif binatang dapat juga dikombinasikan tumbuhan dengan berbagai gaya. Contohnya, ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini ada contoh naga, burung, dan juga kupu-kupu. Bagaimana cara membuat indah dengan menggabungkan flora, fauna? Silahkan, nggak apa-apa. Karena yang terpenting fokus pada, seumpama kalian menggambar kupu-kupu, fokus pada kupu-kupunya saja. Yang lain itu untuk mempercantik. Tapi yang paling sentral, yang paling menjadi pusat perhatian yaitu kupu-kupunya. Jangan sampai daun dari kupu-kupu itu menjadi lebih menonjol daripada kupu-kupunya. Jenis ragam hias yang ketiga yaitu ragam hias figuratif. Yaitu ragam hias figuratif merupakan bentuk dasar manusia dengan penggayaan sehingga menghasilkan motif ragam hias yang indah. Ragam hias figuratif mengacu pada inspirasi bentuk figur manusia, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Seperti ragam hias topeng merupakan ragam hias figuratif yang mengacu pada bentuk wajah saja. Jadi boleh wajah saja, boleh seluruh badan, gak apa-apa. Figuratif itu manusia ya. Figuratif itu manusia. Contoh dari ragam hias figuratif. Ya, itu berarti keseluruhan ya. Kalau itu bentuk figuratif secara keseluruhan. Selanjutnya jenis ragam hias yang keempat yaitu ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk geometris mengandung unsur garis, sudut, bidang, dan ruang. Garis-garis yang dibuat bisa berupa garis lurus, melengkung, ataupun zigzag. Ada pula dalam bentuk bidang seperti lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, dan layang-layang. Geometris itu berarti bangun ya. Bangun yang memiliki panjang dan lebar, garis, dan juga ukuran. Garis dan bidang tersebut dikombinasi sehingga menghasilkan suatu ragam hias yang indah. Biar kalian lebih paham, ini adalah contoh dari geometris. Seperti motif batik kebanyakan ya, kalau untuk ragam hias geometris. Nah, sekarang tugas untuk kalian yaitu buatlah gambar ragam hias. Ragam hiasnya bisa flora, fauna, figuratif, ataupun geometris. Di sini kalian bisa milih salah satu ya, jadi tidak semuanya, cukup salah satu saja. Bisa flora, fauna, figuratif, ataupun geometris. Digambar di buku gambar, dikasih nama dan jenis ragam hiasnya. Minggu depan kalau ketemu Bu Indah lagi dikumpulkan. Selamat mengerjakan.